Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini saya bernama Saira Ummu Salamah dengan NIM I00020002 bersama dengan teman saya yaitu Ilham Maulana dengan NIM I00020005. Di sini kami berdua akan menyampaikan sebuah video presentasi yaitu tugas dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Afif El Asfahani SEMSC. Di dalam tugas ini kami membedah dan mengkritisi jurnal dan mengambil judul yaitu pendekatan filsafat dalam Islam yaitu teori dan praktik. Pada slide 2 terdapat isi dari presentasi kami. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga adalah pembahasan, yang nomor 4 adalah kritisi jurnal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan dari jurnal kami adalah acuan kami adalah karena berbagai macam kebutuhan kajian tentang Islam terus-menerus mengalami perkembangan, berbagai dinamika, hiruk-pikuk dan peristiwa yang terjadi pada umat Islam di seluruh belahan dunia mengharuskan para cendekiawan untuk mempelajari, mendalami, mengamati dan memahami Islam secara mendalam dan menjadikan Islam sebagai objek penelitian akademis. Oleh karena itu, metodologi keilmuan barat yang saat ini berkembang, yang saat ini sedang maju, tidak menutup kemungkinan untuk dapat diadopsi oleh kalangan umat Islam. Contohnya adalah metodologi ilmiah dengan pendekatan filsafat. Kata filsafat sendiri mempunyai arti kebijaksanaan. Dalam studi Islam, cara berpikir filsafat dapat digunakan untuk memaparkan keberadaan mengenai wahyu, ketuhanan, kenabian, ataupun kemanusiaan dan alam yang didasari oleh ajaran Islam dalam satu alur pemikiran yang logis serta sistematis. Dalam perkembangannya, cendekiawan umat Islam dapat menyandingkan filsafat sebagai suatu metode pendekatan dengan ajaran agama Islam tanpa mempertentangkan mengenai kebenaran absolut yang ada di dalam Islam. Pada metodologi penelitian, peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif. Penelitian ini dilihat dari sumber data yang diteliti, termasuk dalam jenis penelitian pustaka. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada teori Miles, yaitu 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Sekarang masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pendekatan filsafat dalam kajian Islam. Filsafat secara etimologi berasal dari kata philo dan sophia, yaitu bahasa Yunani, yang berarti philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Atau secara etimologis dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau cinta terhadap kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab menjadi falasafah atau di dunia Arab dikenal dengan kata al-hikmah yang mempunyai arti juga kebijaksanaan. Secara terminologis, para filsuf mendefinisikan filsafat dengan berbeda-beda. Pada jurnal kali ini memaparkan
Definisi dari Plato yang pertama adalah filsafat adalah pengetahuan untuk mengetahui kebenaran yang asli, karena kebenaran yang asli itu adalah di tangan Tuhan, ahli tentang kebijaksanaan itu. Jadi filsafat adalah uh, pengetahuan untuk mengetahui sesuatu yang asli yang hakiki, yaitu Tuhan. Jadi filsafat adalah pengetahuan untuk dapat memahami yang sejati, dan yang sejati adalah Tuhan itu sendiri, atau ahli tentang kebijaksanaan itu. Yang kedua, definisi dari Aristoteles. Ia mendefinisikan filsafat adalah ilmu yang terkandung kebenaran, meliputi metafisika, estetika, etika, logika, dan retorika. Yang terakhir, jurnal ini memaparkan definisi dari Fuad Hasan yang berbunyi, filsafat adalah upaya manusia untuk dapat memahami suatu hal melalui cara berpikir kritis dan sistematis yang dimulai dari satu akar permasalahan sehingga mencapai kesimpulan yang universal, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pengertian dari pendekatan filsafat adalah mencari sebuah jawaban dari sebuah permasalahan yang pastinya dengan menggunakan logika, dengan cara berpikir kritis dan sistematis tadi, menggunakan logika, menggunakan retorika, dengan Islam sebagai dasar pengetahuan dan kebenarannya. Nomor 2 adalah urgensi, ruang lingkup, dan karakteristik filsafat dalam kajian Islam. Jadi mengapa para cendekiawan muslim sekarang menggunakan berbagai metode untuk mengkaji Islam? Hal ini disebabkan oleh umat Islam sendiri yang akhir-akhir ini mempertanyakan apakah beragama itu penting, apakah agama mempunyai jawaban dari persoalan-persoalan dunia modern, apakah Islam membantu kami, apakah Islam mempunyai peranan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, para cendekiawan berusaha menggunakan metode-metode keilmuan yang ilmiah, baik dari barat maupun dari Islam sendiri, untuk dapat menjawab persoalan-persoalan, problema-problema umat Islam sekarang, yang diharapkan dengan menggunakan berbagai metode akan dapat mendapatkan sebuah jawaban agar diharapkan dapat menjabarkan tentang nilai esensi dari suatu ajaran agama, sehingga beragama tidak hanya seputar formalitas ritual saja, formalitas spiritual saja. Sholat hanya sholat, haji hanya haji, zakat hanya zakat, tetapi tidak mengerti apa makna, apa rahasia, apa yang ingin disampaikan dari ritual-ritual tersebut. Maka dengan menggunakan pendekatan filsafat yang salah satu cirinya berpikir kritis dan tujuannya untuk menemukan sebuah makna, maka diharapkan umat Islam dapat mengetahui makna yang ada dalam sebuah ibadah, sehingga ibadah tidak hanya formalitas ritual saja. Yang pertama adalah urgensi menggunakan
filsafat dalam mengkaji Islam. Yang pertama adalah yang tadi dijelaskan, agar esensi dari sebuah ajaran agama dapat diketahui dan dipahami. Yang kedua adalah setiap individu dapat memberi makna tentang apa yang dialami dan mengambil pelajaran darinya. Yang nomor tiga adalah agar menjadi manusia yang selalu berpikir kritis, karena berfilsafat adalah berpikir kritis. Yang nomor 4 adalah adanya kebebasan intelektual, karena dalam berfilsafat dalam menggunakan akal itu bebas, tetapi bertanggung jawab. Dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala sangat menjunjung tentang akal. Allah menyuruh umatnya untuk mempelajari, mengamati, memikirkan, merenungkan, mentafakuri, mentadaburi tentang apa saja yang ada di bumi ini. Maka akal sangat dibutuhkan, dan kebebasan intelektual dalam menggunakan akal itu sangat dibutuhkan. Yang terakhir adalah menjadikan seseorang dapat bertoleransi dan bijak dalam menyikapi sebuah masalah kehidupan. Yang B adalah ruang lingkup. Ruang lingkup filsafat Islam yang pertama adalah material, yaitu sesuatu yang ada atau kenyataan, meliputi yang ada dalam kenyataan, pikiran, dan kemungkinan. Jadi apa-apa yang dapat dirasakan oleh indera manusia. Yang nomor 2 adalah formil. Objek formil filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada, bukan hanya mengamati apa yang dapat dilihat, tetapi juga apa yang abstrak, atau juga bisa disebut dengan metafisika, dan juga memahami teks-teks keagamaan. Yang C, karakteristik dari pengajian Islam dengan pendekatan filsafat adalah satu, filsafat Islam itu juga membahas apa yang dulu filsafat Yunani atau filsafat yang kuno telah bahas, seperti filsafat ketuhanan dan filsafat tentang alam. Yang kedua adalah filsuf Muslim juga membahas apa yang belum pernah dibahas oleh filsuf sebelumnya pada zaman-zaman sebelumnya, yaitu filsafat kenabian. Karakteristik yang ketiga adalah pendekatan filosofis memadukan wahyu dan akal, sehingga wahyu dan akal tidak dipertentangkan. Tidak memahami wahyu dengan cara letterlek, tidak meyakini wahyu dengan secara serta-merta, tapi juga berusaha mencari, berikhtiar untuk mencari sebuah makna dari sebuah wahyu menggunakan akal, dan juga tidak mendewa-dewakan akal, tidak membebaskan akal, atau tidak membebaskan akal sehingga tidak terkontrol. Maka di sini memadukan wahyu dan akal adalah wahyu memandu akal. Yang nomor 4 adalah para filsuf mempunyai dasar tentang keagamaan. Jadi para filsuf ini yang mengkaji Islam dengan pendekatan filsafat biasanya juga mempunyai dasar tentang Islam yang sangat kuat, dasar-dasar agama Islam yang sangat kuat, seperti Al-Ghazali dan Al-Farabi. Yang terakhir adalah sumber dan pangkal tolaknya adalah ajaran Islam sendiri. Jadi benar salah atau sumbernya atau
kenapa kita menolaknya adalah ajaran Islam sendiri. Yang nomor 3 adalah tipologi pendekatan filosofi dalam pengajian Islam. Yang pertama adalah ontologi atau ontologi ini sederhananya adalah pertanyaan tentang yang ada. Pertanyaan yang berkaitan dengan metafisika. Dalam filsafat, pertanyaan seperti apakah ada sesuatu yang ada itu ada walaupun tidak terbayangkan oleh manusia. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi mengkaji tentang apa sebenarnya ilmu. Jadi epistemologi adalah apa sebenarnya ilmu itu, dari mana sumbernya, dan bagaimana proses terjadinya atau proses mendapatkannya. Pokok pembahasan epistemologi Islam ada 4, yaitu 1. Apakah sumber pengetahuan dan dari mana pengetahuan yang benar, dari mana datangnya. Yang nomor 2 adalah watak atau karakteristik pengetahuan. Yang nomor 3 adalah adakah sesuatu yang ada di luar jangkauan pikiran manusia. Dan yang nomor 4 adalah apakah pengetahuan yang kita miliki adalah benar dan bagaimanakah membedakan kebenaran dan kekeliruan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih dalam ruang lingkup epistemologi. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Pertanyaan utama dari ruang lingkup aksiologi adalah untuk apa pengetahuan digunakan, bagaimana hubungan pengaplikasian pengetahuan dengan moral. Berkaitan dengan pengetahuan dan moral, maka ilmu dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ilmu bebas nilai. Para ilmuwan terpecah menjadi 2, yaitu ilmuwan yang menginginkan bahwa ilmu pengetahuan netral dari nilai-nilai dan tidak terganggu oleh nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai apapun itu, sehingga nilai benar-benar netral. Yang kedua, berpendapat bahwa pengaplikasian ilmu tidak dapat bebas nilai, tetapi harus berlandas dengan moral. Jadi dalam mengaplikasikan ilmu itu harus didasari oleh moral. Tidak boleh bebas dari nilai. Contohnya membuat alat untuk bunuh diri, maka itu ilmu pengetahuan yang tidak didasari dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, teori tentang nilai. Ada perbedaan tentang pertimbangan nilai dan pertimbangan fakta. Fakta adalah apa yang dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan nilai hanya dapat dihayati. Teori tentang nilai dibagi menjadi 2, yaitu 1. Estetika, yaitu pembahasan tentang indah dan buruk. Yang nomor 2 adalah etika, yaitu pembahasan tentang benar dan salah. Dalam Islam sendiri, benar dan salah diukur menggunakan Quran dan Sunnah. Baik, saya lanjut. Yang keempat adalah metode, teknik, dan langkah-langkah pendekatan filosofis. Penelitian filosofis merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang membutuhkan pemikiran mendalam dan interpretasi hasil berpikir. Karena itu, dalam pendekatan ini, pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena berdasarkan fakta lapangan perlu dilengkapi dengan analisis dan pendapat yang berdasarkan keadaan pribadi peneliti, asalkan didukung argumentasi yang memadai. Lalu, pendekatan filsafat dalam studi Islam harus melihat kebenaran penafsiran keagamaan yang relatif terhadap perkembangan ruang dan waktu.
Adapun langkah-langkah dalam kajian filsafat berpijak pada metode keilmuan yang mengarahkan kepada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir yang diatur dalam suatu urutan tertentu. Pengamatan dan pengumpulan data yang relevan, kerangka dasar tersebut dapat diaplikasikan dalam langkah-langkah sistematis yang diawali dengan menentukan topik dan tujuan penelitiannya. Yang kelima adalah implementasi dan contoh pendekatan filosofis dalam kajian Islam. Contoh-contohnya adalah dalam pengkajian Islam adalah studi konseptual pendidikan Islam dalam ranah sosio-kultural. Hasil penelitian filosofis konseptual tersebut menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu usaha sadar yang direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan mengembangkan potensi manusia dalam berinteraksi di tengah kehidupan sosial. Lanjut, kita masuk ke materi yaitu kritisi jurnal. Di sini terdapat jurnal acuan dan jurnal kritisi. Dari latar belakang jurnal acuan, tujuan dari digunakannya pendekatan filsafat dalam metodologi studi Islam adalah agar Islam yang sebagai sebuah nilai yang diyakini oleh masyarakat dapat menjawab segala persoalan ataupun problem dalam kehidupan sehari-hari. Dari jurnal kritisnya, agar umat Islam berpikir kritis dan mengetahui makna di balik sebuah ibadah dan tidak hanya terjebak dalam formalitas spiritualnya. Dalam filsafat dan Islamnya, jurnal acuan masih mempertanyakan tentang sinkronisasi filsafat dan Islam. Lalu kalau dari jurnal kritisinya masih mempertanyakan tentang sinkronisasi filsafat dan Islam. Definisi filsafat dari jurnal acuan yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani secara etimologis philo yang berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Secara terminologisnya memaparkan beberapa definisi dari para ahli dan diterjemahkan menjadi falsafah dan di Arab dikenal dengan hikmah yang berarti kebijaksanaan. Lalu di jurnal kritisinya, filsafat berasal dari bahasa Yunani secara etimologis philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Secara terminologisnya memaparkan berbagai definisi dari para ahli dan diterjemahkan menjadi falsafah dan di Arab dikenal dengan hikmah yang berarti kebijaksanaan. Urgensi menggunakan filsafat dalam pengkajian Islam dalam jurnal acuan yaitu yang pertama, agar esensi dari sebuah ajaran agama dapat diketahui dan dipahami. Yang kedua, setiap individu dapat memberi makna tentang apa yang dialaminya dan mengambil pelajaran darinya. Yang ketiga, agar menjadi manusia yang selalu berpikir kritis. Dan yang keempat, adanya kebebasan intelektual. Lalu dari jurnal kritisinya, menjadikan seseorang dapat bertoleransi dan bijak dalam menyikapi sebuah masalah kehidupan. Filsafat sangatlah urgen bagi manusia, bukan hanya bagi pendidikan juga, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk moral dan agamanya. Lalu ruang lingkup kajian filsafat. Dalam jurnal acuan yang pertama, material, yaitu sesuatu yang ada, meliputi yang ada dalam kenyataan, pikiran, dan kemungkinan. Yang kedua, formil. Objek formil filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada, bukan hanya mengamati apa yang dapat dilihat, tetapi juga abstrak dan juga memahami teks-teks keagamaan. Dari jurnal kritisinya, ruang lingkup filsafat Islam sangat luas seiring dengan perkembangan seperti logika, metafisika, geografi, fisika, matematika, mitisme, dan kesenian. Metode dalam pengkajian Islam dengan pendekatan filosofis. Dalam jurnal acuan, metode kritisi, metode eksperimen, dan metode analitika bahasa. Kalau dari jurnal kritisinya menggunakan metode yang dibawa oleh Al-Jabiri, yaitu metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Dan yang terakhir adalah teknik pendekatan. Dari jurnal acuannya, yang pertama pendekatan realisme, kedua pendekatan relativisme, yang ketiga pendekatan kontekstualisme, dan yang terakhir pendekatan menggunakan konteks sejarah. Kalau dari jurnal kritisinya menggunakan pendekatan yang lebih kontemporer, yaitu pendekatan hermeneutika, teologis filosofis, dan pendekatan tafsir filsafi. Baik, masuk ke materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari bedah dan jurnal kritisi. Yang pertama adalah pendekatan filsafat dalam pengkajian Islam adalah sebuah ikhtiar kita sebagai manusia dan umat Islam untuk dapat memahami berbagai manifestasi kenyataan melalui cara berpikir yang sistematis, logis, dan kritis dengan Islam sebagai dasarnya. Yang kedua, urgensi dalam mengkaji Islam melalui pendekatan filsafat adalah mencegah terjadinya degradasi spiritual, membangun berpikir kritis,
kebebasan intelektual, dan menjadikan pribadi yang toleran serta bijak dalam menghadapi segala permasalahan. Ketiga, tipologinya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metodenya yang pertama eksperimental, yang kedua analitika bahasa, sedangkan pendekatan adalah realisme, relativisme, kontekstualisme, dan historis. Yang keempat, implementasinya contohnya adalah konseptualisme pendidikan Islam dalam ranah sosio-kultural, studi komparatif pendidikan anak perspektif Islam dan Barat, studi aplikatif rekonstruksi epistemologi pembelajaran bahasa Arab. Dengan segala kekarangan penulis mempunyai beberapa saran. Yang pertama, harus dilakukan analisis yang lebih dalam dan aplikatif dalam pengkaji Islam menggunakan pendekatan filosofis. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan mencakup lebih luas agar dapat mengetahui kebijakan pengkaji Islam menggunakan pendekatan filosofis secara komprehensif. Yang ketiga, diharapkan peneliti selanjutnya tidak hanya berfokus pada filsafat sebagai metode pembelajaran Islam, tetapi juga kontribusi pendekatan filosofis kepada paradigma pendekatan lainnya. Sekian video presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah pengucapannya. Jikalau ada yang ingin bertanya bisa komen di bawah kolom komentar dan insya Allah akan kami jawab. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.